Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Eka Susilowati akan mempresentasikan penelitian disertasi saya yang berjudul Penggunaan Metafora Kekerasan Verbal Terhadap Politisi dalam Twitter. Penelitian saya dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya pengguna Twitter dari tahun ke tahun. Twitter digunakan oleh berbagai kalangan, salah satunya adalah politisi. Twitter menjadi media berekspresi dan berkomunikasi antar penggunanya. Dalam interaksi di Twitter terhadap potensi terjadinya kekerasan verbal. Hasil rilis Microsoft pada tahun 2020 menyebutkan bahwa indeks keberadaban digital Indonesia terendah se-Asia Tenggara. Adapun topik yang memicu rendahnya indeks keberadaban digital warganet Indonesia adalah politik dan politisi, sehingga diasumsikan bahwa warganet melakukan kekerasan verbal terhadap politisi di media sosial, khususnya Twitter. Kekerasan verbal dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Apabila kekerasan verbal dilakukan secara tidak langsung, media yang digunakan adalah metafora. Dalam penelitian ini terdapat 4 kebaruan. Yang pertama yaitu lokus pengumpulan data, yaitu di Twitter. Istilah yang digunakan yaitu metafora kekerasan verbal, politisi yang diteliti, yaitu politisi Indonesia, dan produsen teks, yaitu warganet di Twitter. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Data dan sumber data penelitian ini berupa metafora kekerasan verbal yang terdapat pada komentar pengguna Twitter terhadap 6 politisi terpopuler Indonesia, yaitu Joko Widodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Tri Risma Harini. Data diperoleh dari akun terpilih, yaitu akun politisi dan akun lembaga penyiaran berita. Adapun akun terpilihnya adalah sebagai berikut. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan sejak 3 Oktober tahun 2022 dan hingga Juni tahun 2023. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan memadukan antara analisis metafora kritis dengan metafora identification procedure. Hasil penelitian ini yang pertama adalah bentuk metafora kekerasan verbal yang terdiri atas bentuk metafora berdasarkan kelas kata, yang kedua berdasarkan bentuk kata, dan yang ketiga berdasarkan jumlah morfem. Adapun penggunaan metafora kekerasan verbal diantaranya adalah pemendekan, plesetan, penulisan metafora sesuai ucapan, dan seterusnya. Ranah sumber dan ranah target metafora kekerasan verbal diantaranya adalah ranah sumber binatang, pekerjaan tertentu, objek fisik, aktor, sampah, dan seterusnya. Fungsi metafora kekerasan verbal yang ditemukan adalah fungsi kognitif, fungsi emotif, fungsi konatif, dan fungsi puitif. Faktor penyebab digunakannya metafora kekerasan verbal adalah kekecewaan terhadap politisi, adanya fitur pseudonim atau anonim, adanya akses ke media sosial, jauhnya jarak sosial pengguna Twitter, konteks budaya, dan ideologi partai politik yang menaungi politisi. Simpulan penelitian ini adalah metafora kekerasan verbal terwujud dalam berbagai bentuk dengan ranah sumber yang bervariasi sebagai wujud kekecewaan terhadap politisi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.